Hey, what's up, semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Alif di Jogja Comtech. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat konten racik PC, teman-teman. Konten yang sejauh ini lumayan banyak diminati, teman-teman ya. Tapi mohon maaf sebelumnya karena beberapa bulan terakhir ini kami nggak sempat buat konten-konten seperti itu, teman-teman. Walaupun banyak yang request, banyak yang tanya di YouTube dan banyak yang komen juga, alhamdulillah. Dan kami belum sempat balas satu-satu, belum sempat respon permintaan teman-teman untuk buat video ini, video itu. Mohon maaf sekali karena kami juga masih ada kesibukan di offline store-nya maupun online store-nya. Jadi oleh karena itu, di bulan Oktober ini kita akan kembali membuat konten, yaitu konten racik PC, teman-teman. Dan di sini kita akan buat konten racik PC di budget 6 jutaan, teman-teman. Ini lumayan baik, teman-teman. Tanya ini entah itu di forum, entah itu di grup-grup dan Facebook. Terus di video-video juga banyak di request, Bang, rakit 6 jutaan dapat kayak gimana PC aja, Bang, rakit 6 jutaan all new. Ini sekali lagi all new ya, teman-teman. Ini buat teman-teman yang mau rakit all new budget 6 jutaan, simak terus videonya sampai selesai. Langsung aja kita yang ke pertama, tentu saja kita seperti biasa kita akan mulai dengan prosesor, teman-teman. Di sini kita pakai Core i3 generasi 12100F, yaitu di angka 1,34 juta, 1.340.000. Sebenarnya kami mau buat konten ini tuh bulan kemarin, teman-teman, bulan September, dan harganya itu sebenarnya di bulan September kemarin itu harga masih sedikit lebih murah daripada bulan Oktober ini, karena memang ada beberapa part yang mengalami kenaikan yang walaupun nggak signifikan ya, teman-teman, tapi ya lumayan kerasa lah. Kayak misalnya di mainboard, prosesor, SSD itu lumayan ada kenaikan, lagi tren naik dikit-dikit lah. Nah, kenapa kita pakai Core i3 generasi 12? Karena menurut kami di range 1 jutaan lebih sedikit ini, teman-teman, prosesor paling worth it itu adalah Core i3 generasi 12. Selain dia udah memiliki 4 core dan 8 thread dengan base clocknya 3,3 dan boost clocknya itu di angka 4,3 GHz. Soketnya tuh bisa dibilang masih muda, teman-teman, umurnya masih panjang kalau kata orang-orang. Nah, jadi si soket generasi 12 atau LGA 1700 ini nanti bisa teman-teman upgrade nantinya ke Core i5 yang 12400F, terus bisa upgrade ke Core i7 juga ya. Walaupun nanti kalau saran kami kalau mau di upgrade ke Core i7 nanti mainboardnya juga pilih yang seri B ya, teman-teman. Nah, lanjut setelah kita ke prosesor, teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut dulu kita bahas sedikit ini, teman-teman, tentang prosesornya. Untuk teman-teman yang nanyain, Bang, kenapa nggak pakai Core i5 generasi 10 yang 10400F, itu karena menurut kami nih price to performance-nya itu lebih worth it si Core i3 generasi 12 ini, teman-teman. Dia itu harganya selisih 300 sampai 200 ribuan sama si Core i5 generasi 10 tadi. Tapi kenapa kami menyarankan ini? Karena itu tadi soketnya ini lebih mudah, teman-teman. Istilahnya untuk jangka panjang tuh masih nggak ketinggalan banget lah. Dan ditambah lagi menurut beberapa pengujian yang dilakukan konten-konten kreator di YouTube untuk testing game dan editing, face to face performance-nya tuh kadang walaupun 11-12 nih, tapi kadang masih lebih unggul si Core i3 generasi 12 ini, teman-teman, daripada Core i5 generasi 10. Jadi oleh karena itu, dengan harga yang selisih sekitar 300 ribuan, terus kita juga udah dapat soket yang umurnya lebih muda daripada generasi 10, yaitu generasi 12 ini. Akhirnya kami memutuskan nih untuk menyarankan kita build pakai Core i3 generasi 12 daripada Core i5 generasi 10. Oke, lanjut selanjutnya kita masuk ke mainboardnya ya, teman-teman. Di sini kita pakai Gigabyte H610M di harga 1,150, 1.150.000. Untuk
pilihan seri H ini memang paling low end lah istilahnya, karena kita tadi kejar budgetnya di 6 jutaan. Mungkin kalau teman-teman bisa budgetnya lebih, bisa ambil yang seri B teman-teman, di angka 1, kalau nggak salah 15 sampai 18-an itu yang bagus teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti mau lebih murah lagi, murah sedikit teman-teman bisa ambil yang ASRock. Kemarin aku juga udah nemu linknya. Itu yang ASRock itu di angka 1.140.000 sih 10.000. Untuk performanya jangan diragukan lagi teman-teman. Gigabyte dan ASRock ini udah istilahnya udah sepuh lah di dunia per-PC-an teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, termasuk nanti pelayanan after salesnya, garansinya sendiri 3 tahun teman-teman, yang udah di cover distributornya masing-masing ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau neken budget lagi nih, ada pilihan-pilihan seperti istilahnya lebih murah ya harganya daripada 2 motherboard yang kami sarankan tadi. Tapi kembali lagi kita menyarankan yang istilahnya tuh pemainnya tuh udah pemain lama gitu loh, bukan pemain baru yang baru nyemplung di Indonesia khususnya ya. Maksudnya baru masuk Indonesia, dan mungkin nanti kita kan juga belum tahu track recordnya di Indonesia. Mungkin kalau di luar udah ada, tapi kalau di Indonesia sendiri kan masih minim informasinya. Jadi kami tentu nyaranin yang istilahnya udah sepuh nih di dunia per-PC-an, yaitu Gigabyte dan ASRock tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke VGA teman-teman. Di sini VGA-nya kita budgetin 2,2 jutaan lah. Nah, setelah kami check and recheck, survei dan sebagainya, VGA paling worth it di under 3 juta nih ya. Dengan kondisi new tentunya itu adalah VGA RX 6600 8GB DDR6 teman-teman. Karena apa? Karena di budget under 3 juta kita udah dapat VGA nih dengan performa yang di atas RTX 2060 teman-teman. Keren gak nih? Secara price to performance ini sudah sangat worth it teman-teman. Kalau disandingkan sama RTX 2060 sendiri, dia ada beberapa fitur yang nggak dimiliki, kayak misalnya racing dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk performanya ini nggak main-main teman-teman. Teman-teman bisa lihat di YouTube dan web-web yang orang-orang buat lah istilahnya, data-datanya si RX 6600 ini performanya di atas RTX 2060. Bahkan banyak yang bilang nih, kalau si RX 6600 ini performanya hampir setara dengan RTX 3060 teman-teman. Nah, untuk brandnya sendiri kita pakai XFX teman-teman. Itu di angka kita dapatnya 2,819 2.819.000 teman-teman. Kita udah dapat VGA yang performanya di atas RTX 2060, brand new dari XFX. Kalau nggak salah XFX ini dia garansinya 1 tahun teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cari brand-brand yang garansinya 2-3 tahun, teman-teman bisa ambil RX 6600 yang kayak brand-brand Gigabyte, terus Asus dan lain sebagainya itu. Tapi nanti juga harganya nanti di atas 3 juta teman-teman. Sebenarnya di bulan lalu si XFX RX 6600 ini itu harganya masih di angka 2.750.000 teman-teman. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau ada kenaikan yang signifikan untuk beberapa part PC itu termasuk VGA ini naik dikit-dikit teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke RAM. Nah, RAM-nya di sini kita tentu pakai yang 16GB kit ya teman-teman, karena di 2023 ini menurut saya tren RAM itu bener-bener harganya tuh udah sangat-sangat murah sekali teman-teman. Bahkan kalau kalian pantau di marketplace, Facebook dan lain sebagainya, RAM DDR4 8GB 2x4 itu udah hampir nggak ada harganya coy, karena saking murahnya RAM DDR4 16GB yang kit ini. Bayangin kita pakai Aperture Knox
itu speed 3200 16 gigabit itu kita baru dapat di harga 500 ribuan coy. Bayangin barunya aja udah 500 ribuan. Gimana nanti harga secondnya? Nah, sehingga dengan harga murahnya RAM DDR4 16 gigabit ini membuat RAM yang 8 GB DDR4 2 kali 4 GB ini harganya sangat-sangat anjlok teman-teman. Bahkan kalau di tempatku aku jual RAM 8 GB 200.000 itu lakunya susah banget men. Nah, tentu jadi kita saraninnya langsung ke 16 GB teman-teman, karena selain harganya udah murah dan sekarang ini kayaknya RAM 16 GB itu udah bukan RAM yang wow lagi dah. Kayak biasalah normalnya kita pakai PC itu RAM-nya 16 GB teman-teman. Itu kita ada di Apacer. Kita pakai Apacer Knox DDR4 2x8 16 GB 3200 mAh itu di harga 500 ribuan teman-teman. 2.500 ya, lebih dikit gitulah teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti nemu nih RAM yang lebih worth it dari si Apacer Knox ini, komen di bawah sertain linknya kalau bisa, biar nanti kita juga bisa bareng-bareng coba nih RAM performanya kayak gimana. Lalu lanjut, kita masuk ke yang supply listrik teman-teman. Power supply-nya kita pakai PSU dari Deepcool PF500 series teman-teman. Itu 500 watt, udah bersertifikat asli 80 plus, itu di harga 505.000. Kita udah dapat power supply yang istilahnya bagus lah. Kapasitas 500 watt, udah bersertifikasi resmi 80 plus dari merek ternama Deepcool, dan garansinya 3 tahun teman-teman. Nah teman-teman sebelumnya nggak usah khawatir nih kualitasnya untuk garansi dan sebagainya, karena garansinya tuh udah 3 tahun dan dipegang distributor yang memang terpercaya. Lalu kalau teman-teman ada dana lebih, teman-teman bisa saya sarankan ambil yang sekalian 550 watt. Walaupun 500 watt ini udah cukup ya untuk supply tadi rakitan, tapi untuk lebih leganya, biar kalau teman-teman ada upgrade part itu juga nggak usah upgrade power supply lagi, teman-teman bisa ambil ke yang langsung 550 watt. Itu harganya selisihnya nggak sampai 100 ribuan lah. Nah untuk konsumsi fullnya gimana teman-teman? Apakah si Deepcool PF500 ini bisa mensuplai Core i3 generasi 12 dan RX 6600? Tentu bisa teman-teman. Kalau kemarin itu kalau nggak salah ya, itu aku sudah coba hitung pakai power supply kalkulator, itu kisaran di 200 sampai 300 watt totalnya nanti rakitan ini. Nah lanjut kita ke storage-nya teman-teman. Di tahun 2023 ini storage SSD itu harganya benar-benar hancur teman-teman, kayak RAM. Walaupun ya kayak part-part yang tadi sudah ada kenaikan nih, trennya di Oktober ini ada kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya, tapi menurutku tetap murah teman-teman. Bayangin teman-teman, di budget 200 ribuan kalian udah dapat SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB. Bayangin kok tahun lalu dana segini apa dapat teman-teman? Enggak lah. Nah di storage yang kita pakai di rakitan ini, kita pakainya SSD dari Phenom RX NVMe teman-teman, kapasitasnya 256 GB, harganya 215.000. Nggak usah khawatir tentang garansi kualitas dan lain sebagainya, karena garansinya ini replacement selama 3 tahun teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada apa-apa, klaim garansinya kemana dan sebagainya. Asal teman-teman beli di toko yang menyediakan si Phenom RX ini garansinya resmi ya. Kalau nggak salah nih yang megang nih distributornya itu Asyara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli si Phenom RX ini, pastikan ada segel garansi Asyaranya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang tahu selain Asyaraya yang megang Phenom RX itu distributor apa, bisa komen di kolom komentar ya. Lanjut, oh ya untuk opsional teman-teman bisa tambahkan HDD untuk penyimpanan datanya, karena HDD sendiri
sekarang emang udah murah ya, yang biasa-biasa gitu. Bisa untuk simpen data udah lebih dari cukup lah. Selain teman-teman bisa nambahin SSD second storage buat nyimpen datanya. Lanjut, tadi udah partnya udah lengkap semua, dan yang terakhir kita pakai casing dari Raptor Sentinel. Seperti rakitan-rakitan yang sering saya sarankan ke teman-teman semua, Raptor Sentinel ini di harga kurang lebihnya 300 ya teman-teman. Itu sudah dapat 3 fan rainbow teman-teman, dan muat form factor sampai ATX teman-teman, selain MATX. Jadi aku sukanya sama case ini tuh case ATX sebenarnya, tapi secara struktur faktor casingnya ini tuh nggak gede-gede amat kayak case ATX yang lainnya. Jadi istilahnya kita masukin mainboard MATX pun nggak kelihatan kopong banget gitu, tetap kelihatan sedikit compact, nggak ada ruang-ruang yang kosong yang nggak enak dilihat lah istilahnya. Jadi bener-bener ini tuh pas untuk MATX maupun ATX. Selain udah dapet 3 fan rainbow ya teman-teman, nanti untuk opsional teman-teman bisa tambahin 1 fan di belakang untuk sedot udaranya keluar, atau 3, 1 di belakang dan 2 di atas. Itu kita case-nya ini dapat link di harga 285.000 teman-teman. Nah, dengan racikan-racikan tadi di atas, totalnya racikan kita kali ini adalah 6.816.000 teman-teman. 6 jutaan kita dapat racikan PC Intel generasi 12 yang mana masih generasi barulah hitungannya, dengan VGA RX 6600 8GB, udah DDR6, performanya di atas RTX 2060, all new teman-teman, semuanya new. Nah, sekali lagi harga tersebut adalah simulasi raciknya teman-teman, dengan part-part yang tersedia di marketplace yang bisa teman-teman cek di deskripsi untuk linknya. Dan mengingatkan kembali, harga tersebut harga ketika video ini dibuat per 3 Oktober 2023. Tentu kemungkinan ada kenaikan harga atau bahkan penurunan harga juga ada kemungkinannya. Dan sekali lagi selain itu, ingatkan kembali harga tersebut belum termasuk ongkos kirim kalau teman-teman nanti belinya online, dan pastikan lokasi sellernya kan nggak jadi satu daerah dan nggak di satu store. Jadi teman-teman tetap bakal ngeluarin budget yang namanya ongkir. Nah, apalagi buat part-part tertentu kayak casing, terus apalagi ya power supply yang agak berat, itu kan pasti lumayan lah ongkirnya. Jadi kalau teman-teman rakit sendiri itu nanti pasti akan ketambahan ongkos kirim yang pertama. Nah, kalau teman-teman nanti beli jadi, nanti belum di toko ya, misalnya toko offline gitu, teman-teman belum termasuk biaya rakitnya, belum termasuk biaya install ulangnya. Jadi kembali lagi, harga tersebut adalah harga raciknya. Silahkan teman-teman perhitungan sendiri budgetnya, performanya dan lain sebagainya. Di sini kita hanya mensimulasikan raciknya karena part-partnya tidak ada di sini. Jadi kita memberikan saran buat teman-teman semua yang mau rakit PC kurang lebih speknya seperti apa di budget 6 jutaan. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini hingga akhir teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah data. Mohon maaf sekali lagi. Silahkan koreksi di kolom komentar. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.